Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini masih di pelajaran yang sama Al-Quran Hadis. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa. Siapa yang memimpin? Apa ya? Diana. Ya, Mbak Diana silahkan dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga dengan diawali doa tadi kegiatan kita pembelajaran hari ini berjalan lancar dan diberikan pemahaman. Amin. Saya absen dulu. Diana Nur Rohmah, Hawadatun, Ida Apriliani, Ina Nurtia, berangkat. M. Ruston Nawawi, M. Teddy Fauzi, Nabila Salsabila, Najwa Hamidah, Nashwa Desta, Nurul Alifah, jadi izin ya, Rehan, berangkat. Rizka Ramadhani, Sa'diyah, berangkat. Sukma Harum, Tessa Elia, Winda Ayu Lestari, Nadifatum Nur, Elsa Windia, masuk. Sugeng Prayoga. Langsung saja ya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai keotentikan Al-Quran ya. Perlu saya sampaikan ya, jadi setelah pembelajaran ini ya, nanti yang pertama kalian mampu menjelaskan makna keotentikan Al-Quran ya, nanti otentik itu apa gitu. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu otentik itu maksudnya apa? Itu maksud dari ini. Maksud yang pertama. Yang kedua ya, itu nanti kalian bisa mencari dan menemukan bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Jadi ada buktinya bahwa Al-Quran ini otentik. Itu buktinya apa? Itu nanti juga kalian diharapkan bisa seperti itu. Kemudian yang tujuan yang ketiga ya, itu kalian mampu menjelaskan dalilnya. Kalau tadi bukti ya mungkin secara umum buktinya, kalau ini dalilnya ya, jadi dalam Al-Quran itu banyak dalil-dalil yang menegaskan bahwa Al-Quran itu otentik. Itu ya, jadi begitu. Baik, langsung untuk kegiatan pada hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu, apakah di antara kalian ada yang sudah memahami atau mungkin punya pendapat mengenai keotentikan Al-Quran ya. Ada yang bisa
ada yang tahu punya pendapat tentang keautentikan Al-Quran? Mas apa ya? Nawawi. Mas Nawawi coba. Al-Quran dikatakan otentik itu maksudnya apa? Tahu nggak? Atau sebelum itu otentik itu apa? Kata otentik berarti dapat dipercaya, asli, dan Al-Quran merupakan kitab yang otentik. Oke, asli, dapat dipercaya. Ya. Yang lainnya, enggak. Rum, ngantuk. Oke, itu mungkin beberapa pendapat awal ya tentang keautentikan Al-Quran. Nah, kita ini jelaskan secara singkat, secara garis besar ya. Nanti selanjutnya kalian akan belajar secara mandiri, baik secara individu maupun berkelompok. Gitu. Nah, di sini betul tadi yang disampaikan oleh Mas Nawawi ya, bahwa otentik ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu ditulis autentik ini. Jadi kalimat bakunya itu autentik. Ini berdasarkan KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengandung arti asli, dapat dipercaya, yang sah. Nah, pokoknya yang masih murni, ya, yang masih original. Nah, itu namanya autentik. Ya. Sehingga Al-Quran dikatakan autentik itu karena memang Al-Quran itu dari awal pertama kali Al-Quran diturunkan sampai detik ini itu masih terjaga keasliannya. Pernah nggak lihat Al-Quran terbitan, meskipun terbitannya macam-macam, isinya beda-beda, pernah lihat nggak? Enggak. Itu bukti bahwa Al-Quran dari zaman dahulu, ya, zamannya Nabi, ya, meskipun zamannya Nabi Al-Quran itu belum dibukukan, tetapi ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu semuanya masih alami, murni, asli, original. Jadi belum atau tidak ada istilah Al-Quran revisi kesekian, itu tidak ada. Mungkin dalam kitab suci yang lain, ya, dalam kitab suci agama lain mungkin ada edisi revisi kesekian atau gimana lah, saya juga kurang tahu ya. Yang jelas untuk Al-Quran itu dari dulu hingga sekarang itu sama, tidak ada perubahan ya dalam isi kandungannya, terutama dalam isi kandungan, kemudian redaksinya. Kalau sampul bisa saja beda, kan itu. Terbitan dulu dengan sekarang sampulnya berbeda. Itu secara fisik Al-Quran ya, cetakan dari penerbit itu ya beda-beda. Tapi secara dari sisi redaksinya, redaksi itu bahasa ya, ataupun isi kandungannya ya, itu Al-Quran itu asli ya. Oke. Dari segi redaksi atau bahasanya dan isi kandungannya terutama itu, jadi tidak ada campur tangan manusia ya. Bahkan zaman dahulu ketika Rasulullah ya, itu pertama kali mendapatkan wahyu, itu beliau dianggap orang gila. Dianggap orang gila karena menyampaikan sesuatu yang
mungkin bagi orang-orang pada zaman itu dianggap sesuatu yang aneh, kan gitu. Nah, itu. Jadi dari dulu hingga sekarang ya, dari segi redaksi dan bahasa, maksudnya redaksi atau bahasa dan isi kandungan itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya. Jadi untuk secara garis besar, kenapa Al-Quran disebut otentik, ya, asli, original, ya, itu dilihat dari mana? Keasliannya itu dilihat dari mana? Itu dari segi bahasa dan isi kandungan. Bahkan ketika ada orang yang meragukan keaslian Al-Quran, itu Allah di dalam Al-Quran itu sendiri memberikan tantangan. Jadi ada dalam suratnya itu, nanti kalian bisa itu untuk belajar individu atau belajar mandiri, ya. Itu tantangan-tantangan Allah kepada orang-orang yang meragukan keaslian Al-Quran, keotentikan Al-Quran, ya. Itu di situ banyak dalil-dalilnya. Jadi untuk selanjutnya nanti saya berikan waktu sekitar 10 menit, ya. 10 menit untuk membaca poin pertama, yaitu tentang keotentikan Al-Quran. Kemudian nanti setelah membaca, masing-masing secara acak nanti bisa menjelaskan. Nanti setelah itu akan ada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi ini nanti akan tugas kalian, ya, nanti mencari dalil-dalil tentang keotentikan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Jadi mulai sekarang, ya, silakan membaca buku yang ada di hadapan kalian, buku kalian masing-masing, ya, dibaca. Nanti saya tanya secara acak, diharapkan kalian mampu menjawabnya, gitu. Kemudian nanti baru akan saya berikan waktu lagi untuk berdiskusi mengenai dalil, ya, mengenai dalil keaslian atau keotentikan Al-Quran. Silakan mulai membaca. Baca, silakan. Mungkin dalam membaca menemukan kesulitan atau istilah-istilah yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Apa? Ada yang sulit? Sulit semua. Seperti yang saya sampaikan tadi secara singkat, ya, bukti bahwa Al-Quran itu otentik, ya, itu tidak ada yang mampu meniru Al-Quran, baik secara bahasanya. Misal gini, misal ada orang ahli sastra, ahli bahasa Arab, terus bikin kalimat, ya, seolah-olah berusaha untuk menyamai Al-Quran. Pasti tidak ada yang bisa, gitu. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul otentik. Sehingga saking otentiknya itu, saking kehebatannya Al-Quran itu, ya, orang siapapun, ya, yang berusaha meniru, atau istilah mungkin di zaman-zaman sekarang memalsukan, itu pasti tidak mampu, ya. Oh, bisa dipastikan tidak mampu. Oh, itu sudah
menasihkan dalam Al-Quran itu sendiri, sudah ditegaskan dalam Al-Quran itu sendiri dalam beberapa ayat, dalam beberapa surat. Nah, ini nanti tugas kalian mencari dalilnya itu, ya. Tadi kan itu sebagai bukti bahwa Al-Quran itu otentik, ya. Nah, sebagai buktinya tidak ada seorang pun yang mampu meniru, ya. Hatta itu hanya satu ayat, satu kalimat lah. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat saja, apalagi satu surat, apalagi Al-Quran terdiri beberapa surat, terus kamu bikin kitab karangan sendiri. Nah, ini Al-Quran edisi keberapa, itu tidak mungkin bisa, gitu loh. Itu buktinya bahwa tidak ada makhluk Allah yang mampu membuat satu surat pun yang mirip dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa ditandingi. Karena apa? Dari segi gaya bahasanya, ya, isi kandungannya itu sudah levelnya sudah paling tinggi dalam hal-hal seperti ini. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan, ya, silahkan berdiskusi dengan satu bangku, ya. Kalian itu bukan kata yang ada di buku, ya, dalil-dalil dari keautentikan Al-Quran itu kalian garis bawahi, ya. Kalian garis bawahi di cari sumbernya, suratnya surat apa, ayat berapa. Silakan diberi waktu berapa menit ya? Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi untuk mencari dalil-dalil, ya, yang berkaitan dengan penegasan keautentikan Al-Quran. Di situ banyak. Ada spidol enggak?
sekarang coba dari hasil diskusi tadi dengan teman sebelahnya itu bisa nanti saya acak untuk bisa mempresentasikan, tapi di tempat duduk saja, Pak. Jadi saya kasih pertanyaan, nanti kalian menjawab dari hasil diskusi kalian tadi. Coba dari kelompok ini dulu. Setelah kalian berdiskusi mencari dalil tadi, ya, coba berikan satu ya, dalil yang kalian temukan tentang keautentikan Al-Quran. Surat apa, ayat berapa, ya, terus dibaca. Lagi nggak udzur kan? Yang nggak udzur aja yang baca. Surat At-Tur yang pertama dari kelompoknya ini, surat At-Tur ayat 33. Nah, coba dibaca. Dibaca. Hah? Oh, udur. Ya. Oke, ya ini. Coba ada yang bisa baca surat At-Tur. Ya ini. Nah, nanti temannya barangkali ada. Coba ini kelompok ini sudah dapat, beri satu saja, satu dalilnya. Ini kan kelompoknya sudah surat At-Tur ayat 33. Ya, ya bangku kamu itu surat apa? Surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 9 apa 15? 9. Coba dibaca. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba dibaca bareng-bareng. Yang ini, yang tidak udzur. Nah, coba dibaca bareng-bareng semuanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya itu dalilnya bahwa Al-Quran itu benar-benar langsung dijaga oleh Allah. Itu dalilnya tadi. Jadi nggak mungkin sesuatu yang dijaga oleh Allah bisa disentuh oleh, artinya disentuh ini dimodifikasi oleh manusia, tidak mungkin. Gitu loh. Kalau logikanya seperti itu. Kalau lagi kita orang yang beriman, pasti hati kita sangat yakin akan hal itu. Nah, ini dari kelompok ini terdapat surat apa? Satu saja.
la ini ulangi. Qul la ini tama'atin artinya yang lain artinya boleh itu dulu kalau bagaimana ya itu menegaskan bahwa seandainya seluruh manusia atau bahkan jin berkumpul untuk bekerja sama membuat hal yang serupa dengan Al-Quran, niscaya tidak akan mampu, bahkan tidak pernah mampu. Ya, itu penegasan langsung dari Allah yang menjamin bahwa Al-Quran itu tidak ada yang mampu meniru, menduplikasi, memodifikasi, itu nggak ada. Jadi itu langsung ditegaskan oleh Allah. Coba ini dari baris ini dapat dari apa? Surat apa yang berapa? Al-Baqarah ayat 23. Silakan dibaca. Ya, masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi itu juga hampir sama dengan tadi surat Al-Isra ya, yang isinya bahwa kalau orang-orang dikumpulkan jadi satu, kemudian saling membantu untuk membuat semisal dengan Al-Quran, walau hanya satu surat saja, ya, itu niscaya tidak mampu, ya, tidak akan mampu. Ya. Coba tadi dibacaannya Mas Teddy. Nanti yang tadi. Tidak ada artinya. Oh ya enggak, Bapak. Ya, Mas Teddy itu ya, orangnya di sini tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Baik, saya kira untuk pembelajaran hari ini ya, sudah bisa kita ambil kesimpulan, ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa keautentikan Al-Quran ya, itu sangat jelas, ya, sangat terbukti dengan tidak mampunya manusia bahkan jin ya, untuk meniru atau membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Itu membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar terjaga keasliannya. Dalilnya sudah sangat jelas. Ini yang kalian dapatkan tadi. Pertama surat At-Tur ayat 33, An-Hijr ayat 9, Al-Isra ayat 88, kemudian Al-Baqarah ayat 23. Itu di situ di dalamnya langsung ditegaskan oleh Allah bahwa siapapun itu, baik manusia, jin, ya, seahli apapun dalam bahasa Arab, sastra Arab, ya, semua
sudah cukup belajar kita. Jadi garis besarnya sudah. Jadi kita sebagai umat muslim yang notabene kitab suci kita adalah Al-Quran, nggak perlu lagi ada keraguan dalam diri kita, ya. Nggak perlu lagi kita ragu ya Al-Quran ini betul-betul firman Allah atau bukan. Nggak perlu lagi seperti itu, ya. La raiba fi, ya. Zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian jangan lupa Al-Quran yang kita miliki jangan hanya dipajang, ya Mas Edi, ya. Kamu Al-Qurannya disentuh berapa kali sehari? Setiap hari, ya setiap hari. Kali mas, ya. Oke, ya. Mudah-mudahan kita selalu memperlakukan Al-Quran dengan semestinya, yaitu dengan membacanya dan mengamalkannya. Oh, saya tidak bisa mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Ya, kita belajar satu persatu, sedikit-sedikit apa yang ada dalam Al-Quran kita amalkan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada Mas Edi? Artisnya Mas Edi. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap cukup dan mudah-mudahan diberikan pemahaman yang sempurna, walaupun tidak sempurna ya mendekati sempurna. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan selamat ketemu lagi nanti di pertemuan yang akan datang pada materi selanjutnya. Silakan nanti kalian bisa belajar dari buku, dipelajari untuk materi yang akan datang. Baik, terima kasih. Saya akhiri dan mohon maaf. Assalamualaikum.